Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gua baru aja kelar maraton Mahoka beberapa kali, dan ini adalah detail yang gua temukan sepanjang menonton season 1-nya. Untuk detail di season 2, nanti aja kalau animenya udah tamat, andaikan banyak yang nonton dan request, bakal gua buat secepatnya. Setelah nonton anime ini, gua menyadari kalau tim animatornya sangat sering berfokus ke pergerakan kecil tiap karakternya, seperti gerakan, ekspresi wajah, hingga tatapan mata. Semua ini memiliki arti dan tujuan tertentu. So, ini dia semua detail kecil yang gua temukan. Oh ya, by the way, disclaimer dulu, gue bukan pembaca novelnya, jadi kalau ada penjabaran yang keliru, silakan komentar di bawah. Pertama, ada di season 1 episode 1. Di awal cerita, kita diberitahu kalau Tatsuya adalah orang yang mendapatkan nilai tertinggi di ujian tertulis. Lalu beberapa saat kemudian, Saigusa muncul dan seperti memberi kesan kalau dia sudah tahu tentang Tatsuya Shiba. Nah, asumsi gua, Saigusa tahu nama Tatsuya karena dia adalah orang dengan nilai ujian tertinggi, sehingga sangat wajar sebagai ketua OSIS, Saigusa mendapatkan pengetahuan tentang murid berprestasi. Detail selanjutnya, kita diperlihatkan kalau Tatsuya seperti heran melihat Mizuki menggunakan kacamata. Nah, setelah gua perhatikan, ternyata kacamata adalah sesuatu yang langka di dunia Mahoka. Coba saja kalian perhatikan dari semua karakter yang muncul di sepanjang season 1, karakter berkacamata bisa dihitung jari, apalagi karakter perempuan berkacamata. Dan ternyata asumsi gua benar setelah melihat profil Mizuki di fandom Mahoka. Di sini tertulis kalau kacamata memang sudah jarang digunakan bagi perempuan di dalam cerita Mahoka. Lanjut, setelah Tatsuya melihat posisi duduk para Wheat dan Bloom, dia berkata kalau tidak ada yang peduli diskriminasi dibandingkan orang yang terdiskriminasi itu sendiri. Perkataan ini sebenarnya adalah sindiran untuk para Wheat yang sengaja duduk di bagian atas agar setidaknya bisa merasa lebih tinggi dibandingkan para Bloom. Atau mungkin perkataannya menyindir para Wheat yang tidak berani duduk di depan bersamaan dengan para Bloom. Next, di detail ini kalian bisa lihat seberapa keren sistem absensi di sekolah mereka. Lanjut, coba perhatikan ekspresi Hanzo dan para murid yang ada di belakang. Nah, detail ini sepertinya yang menjadi alasan kenapa Morisaki dan para murid itu merasa kasta mereka lebih tinggi dibandingkan para Wheat. Kemungkinan cara mereka memandang Wheat dan Bloom sudah terlanjur terpengaruhi dengan cara pandang Hanzo yang sudah mereka temui terlebih dahulu. Sehingga detail ini bakalan connect dengan yang gua dapat dari sepeda laut. Karena Honoka sudah terpengaruhi tentang ideologi Wheat dan Bloom, bisa kita lihat kalau Honoka seperti mengangguk setuju dengan perkataan Morisaki. Lalu ketika di luar ruangan, terlihat juga kalau Honoka seperti mengeluarkan ekspresi tidak setuju kepada Erika dan teman-temannya. Tapi setelah dibantu Tatsuya, Honoka pun berubah pikiran dan meminta maaf. Pindah ke episode 2. Setelah menerima tawaran sebagai petugas keamanan, Tatsuya bertanya apakah tugasnya hanya itu. Dia lalu menatap tajam semua anggota OSIS satu persatu dengan harapan salah satu dari mereka akan merasa tertekan dan memberikan jawaban yang jujur. Nah, barulah di sini si Azusa ngomong dengan ekspresi yang panik. Episode 3, saat Miyuki ingin memeriksa Siedinya, bisa kita lihat di layar kalau Tatsuya sedang memeriksa Silverhorn-nya. Nah, kalau diperhatikan baik-baik, terlihat di situ kalau Silverhorn sedang ditancapkan dan dipasangkan kabel dari bagian bawah senjatanya. Lanjut ke episode 4, coba perhatikan di atas meja, semua anggota OSIS tiba-tiba saja kompak membawa bekal mereka masing-masing. Padahal kalau kita lihat di episode 2, mereka semua mengambil makanan dari kantin. Ini dikarenakan di episode 2, Mari mendapatkan pujian dari Tatsuya karena membawa bekalnya sendiri. Dan hal inilah yang membuat perempuan lain ikutan juga membawa bekalnya. Detail berikutnya, karena organisasi Blanche berasal dari Prancis, makanya gelang yang menjadi simbol organisasi mereka menggunakan pola warna bendera Prancis, yaitu merah, putih, biru. Lanjut, ini adalah detail yang menarik tapi bakal gua bahas di bagian akhir, yaitu teknologi TV di rumah Tatsuya. Pindah ke episode 5, Tatsuya mendapatkan hasil 940 milidetik. Lalu kita diberitahu kalau dia harus mencoba hingga 3 kali agar bisa berhasil. Nah, coba kalian perhatikan lebih teliti, di sebelah kiri atas terdapat tulisan limit 1000, yang mana persyaratan untuk bisa lulus tes ini, murid tersebut harus bisa mengaktifkan sihir di bawah limit 1000 milidetik. Berarti untuk mencapai poin di bawah 1000 milidetik, Tatsuya harus mencoba 3 kali, dan itu pun dia lulus dengan skor yang cukup nyaris, yaitu 940 milidetik. Lanjut di episode 5, gue baru nyadar kalau ternyata semua murid SMA 1 kagak ada yang bawa tas ke sekolah. Next, coba perhatikan salah satu murid yang berada di atas panggung. Kalau kita lihat dari gelang yang dia pakai, bisa kita pastikan kalau orang itu adalah bagian dari Blanche. Cuma dari ekspresi yang dia tampilkan, sepertinya orang ini sangat terpukul dengan pidato dari Saigusa. Dan benar saja, coba kalian perhatikan. Setelah tanda untuk para teroris bergerak, kita tidak diperlihatkan kalau murid tersebut membuat sebuah gerakan memberontak dan hanya para penonton saja yang ditangkap. Artinya, ekspresi yang dia tunjukkan di sini sangatlah tulus dan membuat dia sadar akan kesalahannya. Episode 8, di awal kita diperlihatkan kalau Tatsuya berhasil mendeteksi keberadaan Ono Sensei dan Kokonoe berkata kalau ingin menyembunyikan auramu dari matanya Tatsuya, kamu harus merubah auramu ke bentuk yang lain.
Nah, perkataan ini connect dengan cara Tatsuya mendeteksi posisi para teroris di episode 6. Terlihat kalau Tatsuya mampu mendeteksi posisi musuh dengan visual berupa siluet hitam yang dikelilingi cahaya merah. Kalau kita hubungkan dengan perkataan Kokonoe tadi, artinya siluet hitam itu adalah aura dan Tatsuya bisa menyadari posisi manusia karena dia melihat bentuk aura mereka yang seperti manusia. Sehingga kalau aura itu diubah menjadi hewan, maka yang akan Tatsuya lihat di situ bukanlah siluet manusia tetapi siluet hewan. Balik lagi ke ruang OSIS. Ketika Saigusa mengeluh tentang orang yang tepat untuk mengurus Yedi, coba perhatikan detail mata Tatsuya yang bergerak dari melihat Saigusa di sebelah kiri berubah dengan melihat ke sebelah kanan tempatnya Azusa duduk. Di sini Tatsuya memandang Azusa karena dia sudah tahu arah obrolan ini akan kemana dan yakin kalau Azusa bakalan ngasih saran yang berhubungan dengan dirinya. Makanya sebelum terlambat, Tatsuya berkata kalau dia ingin keluar. Tapi tiba-tiba, Azusa langsung menyebutkan nama Tatsuya dan bisa kita lihat kalau Tatsuya memandang Azusa dengan sangat tajam. Di episode 9, ketika Mikihiko secara refleks menyerang Mizuki, Tatsuya muncul dan menahan serangan itu. Mikihiko kemudian berterima kasih karena berkat Tatsuya, Mizuki tidak terluka. Lalu dibalas dengan perkataan, walaupun aku tidak membantu, dia pasti tidak terluka. Nah, kemungkinan alasan Tatsuya berkata seperti itu karena kalau kita perhatikan, Mikihiko sudah memasang jimat di dekat pintu dan di papan tulis sebagai pelindung kalau saja terjadi sesuatu. Episode 11, ada scene di mana Mikihiko memperkenalkan diri lalu kemudian Shizuku, Miyuki, dan Honoka ikut menunduk dan memperkenalkan diri juga. Alasan kenapa hanya mereka bertiga yang menunduk karena cuma mereka bertiga yang belum kenal Mikihiko. Tatsuya dan Leo sudah kenalan semenjak scene sepak bola, Mizuki juga sudah kenalan semenjak ketemuan di dalam ruangan, dan Erika adalah teman masa kecil Mikihiko. Episode 14, kita diberitahu kalau kelompok No Head Dragon berasal dari Hong Kong. Nah, kalau simbol Blanche menggunakan gelang berwarna merah putih biru, simbol yang digunakan untuk memberi kesan kalau kelompok No Head Dragon berasal dari Hong Kong bisa dilihat dari cincin yang dipakai salah satu anggotanya. Pasti ada alasan kenapa cincin orang ini seperti ditonjolkan ketika scene perkenalan anggota No Head Dragon. Gua langsung cari tahu apa hubungannya Hong Kong dengan cincin batu hijau itu yang gua rasa adalah jade. Ternyata dalam kebudayaan Chinese, jade melambangkan kemurnian, rahmat, dan umur panjang. Lalu berdasarkan artikel ini, kita diberitahu kalau Hong Kong adalah rumah dari beberapa tempat perhiasan mewah. Jadi, karena anggota No Head Dragon sudah pasti adalah orang kaya dan berpengaruh, pastinya mereka akan sangat mampu untuk membeli perhiasan mewah dari Hong Kong dan membeli jade yang merupakan lambang untuk umur panjang. Lalu di artikel lain yang gua baca, dikatakan kalau Hong Kong dan Taiwan adalah negara terbaik untuk membeli jade. Di akhir episode 15, Ono Sensei membawakan sebuah koper untuk Tatsuya. Lalu di awal episode 16, kita melihat Tatsuya menutup koper itu, sehingga bisa kita pastikan kalau koper itu berisi jubah yang dia berikan kepada Leo dan Mikihiko. Selanjutnya adalah hal yang gue curigai. Kayaknya kelompok No Head Dragon melakukan intervensi dalam pertarungan Monolith Code. Yang gue curigai, kayaknya pemilihan arena terakhir yaitu lapangan kosong bukanlah sebuah kebetulan dan itu dikarenakan campur tangan dari No Head Dragon. Karena mereka pasti ingin SMA 3 menang dan sengaja mengatur pertarungan di tanah lapang untuk menguntungkan pihak SMA 3 dalam pertarungan itu. Masih di episode 17, di sini Tatsuya mendapatkan pesan berisi sebuah kode. Itu adalah kode yang dikirim Fujibayashi Kyoko untuk memberitahu Tatsuya kalau mereka baru saja menangkap seseorang yang diduga sebagai generator. Di episode 18, kita bisa mendengar suara beep ketika Tatsuya melakukan transaksi dengan Ono Sensei. Itu adalah suara notifikasi kalau Tatsuya baru saja mengirimkan sejumlah uang kepada Ono Sensei sebagai bayaran atas informasi yang dia terima mengenai No Head Dragon. Lanjut, coba perhatikan baik-baik. Kaca mobil Ono Sensei seperti berkedip dan memiliki semacam motif. Nah, di sini gua awalnya bingung apa maksud dari motif ini. Apakah ini tanda kalau kaca mobil Ono Sensei dipasangkan sihir sehingga orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam? Tapi kalau berdasarkan scene ini, bisa kita lihat kalau kaca mobil Ono Sensei transparan. Gue pun mencoba memperhatikan lebih jauh dan nemu detail lanjutan di episode 20, yaitu ternyata mobil yang dipakai Kyoko memiliki motif yang sama. Di sini Kyoko bisa memunculkan layar di kaca mobilnya, yang artinya motif di kaca mobil itu sebenarnya adalah pertanda kalau kaca yang dipakai bisa digunakan sebagai layar. Nah, karena kaca tersebut ternyata adalah layar, artinya sang pengguna bisa mengatur apakah orang luar bisa melihat ke dalam mobil atau tidak dengan mengatur tingkat kecerahan layarnya. Dan juga, kalau kita balik ke episode 4, bisa kita lihat kalau pintu kaca di rumah Tatsuya memiliki motif yang sama dengan kaca mobil itu. Sehingga bisa kita pastikan kalau pintu kaca itu bisa berubah fungsi sebagai layar juga. Masih di dalam mobilnya Kyoko, dari sini ini bisa kita pastikan kalau layar di dunia Mahoka bisa digunakan sebagai kamera. Ini adalah detail yang gue sebut di awal mengenai teknologi TV di rumah Tatsuya. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya Tatsuya berkomunikasi melalui TV. Nah, kalau kita hubungkan, layar TV Tatsuya akan berfungsi sebagai kamera untuk berkomunikasi sama seperti yang digunakan Kyoko di dalam mobil. Lalu layar kecil di sebelah kiri dan kanan adalah speaker sekaligus mic yang akan menyala jika diperlukan.
Lanjut ke detail di episode 24, karena Leo terlalu pede dengan ketahanan tubuhnya, dia sama sekali tidak ragu untuk berjalan dan dengan santainya ingin langsung masuk ke dalam medan tempur. Mengetahui sifat itu, Tatsuya langsung menarik baju Leo dan menahan agar Leo tidak terkena peluru, karena peluru yang dipakai musuh adalah peluru anti sihir dan itu akan sangat berbahaya bahkan untuk Leo sekalipun. Berikutnya di awal episode 26, musuh yang melihat aksi Tatsuya menyebutkan nama Maheshwara yang merefer ke ajaran Hindu, yaitu nama lain dari Dewa Shiva. Nah, setelah gue cari tahu kenapa Tatsuya dihubungkan dengan Dewa Shiva, gue melihat kalau sepertinya si author menggunakan Dewa Shiva sebagai referensi untuk ngebuat Tatsuya. Hal ini bisa kita lihat dari penamaan equipment Tatsuya, yaitu Third Eye dan Silver Horn Trident, yang mana kedua nama itu adalah ciri khas dari Dewa Shiva. Dan juga Tatsuya memiliki kemampuan dalam penggunaan sihir penghancur, sama halnya seperti Dewa Shiva yang adalah Dewa Penghancur. Dan detail terakhir yaitu layar di dalam helm Tatsuya. Di awal episode 1 dan di episode 26, sebelum Tatsuya menembak musuh, muncul semacam layar kecil yang menunjukkan posisi musuh. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, di bawah layar itu terdapat tulisan Target Lock System. Jadi bisa kita bilang kalau layar kecil yang muncul di helm Tatsuya bukan cuma sekedar menunjukkan posisi musuh, tapi juga berguna sebagai target bidikan. Makanya Tatsuya bisa menembak meskipun musuhnya berada jauh dari posisi dia berada. Lalu di bagian akhir, Tatsuya menembak di depan layar besar. Coba perhatikan tulisan yang ada di pojok kiri atas. Terdapat tulisan target shooting scope dan target search camera. Jadi, alasan kenapa Tatsuya bisa menembak dari depan layar, karena itu sebenarnya adalah versi lebih besar dari layar kecil yang sebelumnya muncul di dalam helm Tatsuya. Dan sesuai namanya, layar itu dia gunakan untuk mencari target dan membidik dari jarak yang sangat-sangat jauh. So, itu tadi semua detail yang gue temukan. Masih ada beberapa detail yang gue dapat dari subscriber atau mari kita bilang sebagai trivia. Dan ada dari Daniel R. Wijaya. Dia ngasih tahu kalau di novel, ketika Tatsuya menolong Kei dan Kirihara yang sekarat, Tatsuya merasakan kesakitan yang luar biasa dan harus menahan rasa sakit itu dengan cara menggigit bibirnya hingga berdarah. Tapi versi anime memilih untuk tidak menampilkan ini dan membuat seakan-akan Tatsuya tidak merasakan apa-apa. Oke, itu tadi semua detail kecil yang ada di season 1 Mahoka. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari orang, Bang. Beli volume asli bahasa Inggris di mana ya bang? Di Tokopedia banyak bro. Ada dari Rivaldi, Megane Sensei, coba baca manga atau web novelnya Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. Untuk versi manganya gue udah baca sih, tapi kalau novel gue nggak baca. Ada dari Aku Cinta Tulang, ada rencana Q&A out of topic. Untuk hal ini mungkin bagus sih kalau kita live sambil Q&A. Ada dari Mas Bambang, buat beli Aqua Sensei, masih nunggu bahas Monogatari series dan Steins Gate. Makasih bro, untuk Monogatari nanti aja ya, tapi untuk Steins Gate udah masuk ke list detail kecil. Ada dari Satria Bima 24, ayo masuk membership. Kalau kalian masuk, kalian bakal dapat video detail kecil Boku no Pico. Kagak ada yang namanya Pico-Picoan. Ada dari Kurotenosu yang baru nongol, udah lama gak nongol, akhirnya senggang juga. Ada dari Genji, job kelas World Disaster didapatkan setelah membunuh player lain. Lalu dari mana player yang pertama kali dapat World Disaster mendapatkan World Disaster? Kalau kita pakai patokan web novel, katanya ada guild yang khusus berisi para player World Disaster. Artinya, ada metode lain untuk mendapatkan kelas ini tanpa harus ngebunuh user sebelumnya. Tapi untuk pastinya, gua nggak tahu. Ada dari Ketendang-Tendang, gitarku petik, basku betot. Hai nona cantik, basku betot. Bang, bikin Megane review lagi dong. Nanti. Gua lagi nyari judul anime yang menarik. Dan terakhir, ada dari Astolfo. Bang, bahas detail kecil Boku no Pico. Aduh, biarlah video ini yang menjawabnya ya. Makasih semua yang sudah donasi. Kalau mau dukung gua, bisa ikutan nyawer di Saweria atau bisa juga dengan cara gabung membership. Semua dukungan kalian sangat membantu. Thanks a lot dan bye.